mahasiswa PDE terus LA 72. Sudah? Di WhatsApp ini lebih use it. Hah? WhatsApp-nya apa? Oh, makin apa yang paling Yang mana? Oh, ini. Oke. Nah, kita ini sudah kelihatan belum? Sudah ya. Kita lanjutkan ini. Nah, ini minggu lalu saya sudah kasih ini. Kita belum bahas ya? Belum ya. Baik, kita mulai bahas. Yang pertama, ya. Diketahui matrik A 2 kali 2, 41 min 30. Tentukan nilai eigen dan beta eigen padanannya yang bersesuaian dari A. Tentukan state transition matrik atau matrik transisi keadaan E pangkat AT untuk matrik A. Langkah pertama kita cari dulu apa? Lambda I kurang A-nya berapa? Jadi lambda kali, karena matrik 2 kali 2, maka matrik I-nya adalah matrik identitas I2, 1001. Jadi yang pertama sebab 1 ya. Dikurangi matrik A yang diketahui 41 min 30. Nah ini lambda kali 1 lambda. Kita kaliin dulu. Lambda kali 1 lambda, lambda kali 00, lambda kali 00, lambda kali 1 lambda. Dikurangi matrik A 41 min 30. Sehingga ini sama dengan lambda kurang 4, lambda min 4, lambda min 4, 0 kurang 1 min 1, lambda kali 0, 0 dikurang min 3, min plus 3. Lambda kali lambda dikurang 0, lambda. Jelas ini? Kemudian kita untuk mencari nilai eigen kita gunakan namanya persamaan eigen. Ya, persamaan eigen adalah determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Jadi determinan dari lambda min 4 ke min 1, 3 lambda itu adalah sama dengan 0. Hasil kali diagonal utama, yang determinan 2 ke 2 adalah hasil kali diagonal utama dikurangi diagonal yang lain. Enak. Jadi lambda min 4 kali lambda atau lambda kali lambda min 4 dikurangi min 1 kali 3 diagonal yang lain ya. Hasil kali diagonal elemen yang diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal yang lain sama dengan 0. Ini lambda kuadrat min 4 lambda min plus kali 1 kali 3 3. Nah, kita faktorkan jumlahnya min 4 terus jumlahnya min 4 hasil kalinya 1 kali 3 3. Jadi apa? Lambda jumlah min 4 hasil kalinya plus 3. Berarti min 1 dan min 3 enggak? Karena jumlahnya min 1 tambah min 3 min 4 hasil kalinya min 1 kali min 3 plus 3. Cocok? Oke? Sehingga kalau ini sama dengan 0, lambda kurang 1 sama dengan 0, berarti lambda pertama adalah 1. Lambda kurang 3 sama dengan 0, berarti lambda 2 adalah plus 3. Jadi 1 dan 3. Ini adalah merupakan nilai eigen. Ya, nilai eigen. Paham di sini? Ya. Nilai eigen. Jadi nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 1 dan nilai lambda 2 adalah 3. Ada 2 nilai eigen. Ini plus 1 ya, Saudara. Ini plus 1 ya. Setelah dapat ini, kita mencari vektor eigen gimana? Untuk mencari vektor eigen, kita misalkan dulu.
Misalkan vektor eigen, ya, vektor eigen adalah vektor X, karena 2 kali 2, berarti kolomnya 2 kali 1 ya, X1, X2. Ya, kalau 3 kali 3, X1, X2, X3. Jadi ini matrik kolom bentuknya, ini ada matrik, dan ingat ini tidak sama dengan vektor 0 ya. Vektor eigen tidak pernah sama dengan vektor 0. Sudah jelas, ini yang kita misalkan ini kan, vektor eigen nih. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Setelah mendapatkan nilai eigen. Any question? Yuk. Oke ya. Jadi kita selalu cari lambda I kurang A dulu. Setelah itu persamaan eigen untuk mencari nilai eigen. Setelah ini eigen dapat, kita misalkanlah vektor eigen itu sama dengan vektor X, di mana dalam bentuk materi kolom S1, S2. Dan ingat vektor eigen tidak pernah sama dengan vektor 0. Ya. Ini berulang-ulang, ini bentuknya sama 3 hari terakhir ya. Kayak 3 kali pertemuan terakhir. Dan ini hari terakhir. Oke. Kemudian untuk mendapatkan vektor eigen, vektor eigen, setelah diketahui nilai eigennya, kita gunakan apa? Ruang karakteristik atau ruang eigen ya. Kita gunakan ruang eigen. Ruang eigen itu file-file saya kirim di download ya. Baik, yang terserah Anda, kalau yang videonya bisa Anda ambil dari apa sih namanya? Dari Microsoft Teams atau yang link yang Zoom-nya, link di YouTube-nya ya. Nah, ruang eigen adalah lambda I kurang A kali vektor eigen X sama dengan vektor 0. Itu adalah ruang eigen atau nama lainnya ruang karakteristik. Nah, tadi kita ada cari sini lambda I kurang A-nya, ini nih lambda I kurang E. Adalah lambda kurang 4 min 1, 3 lambda ya. Lambda min 4, lambda min 4, min 1, 3 lambda. Ya benar ya, ini adalah lambda I kurang A, lambda min 4 min 1, 3 lambda, dikali vektor eigen X1, X2, dikali dengan sama dengan matrik kolom 0. Nah, nilai eigennya tadi kan 1 dan 3. Kita masukkan dulu. Untuk lambda sama dengan 1, sama dengan 1, nilai eigen sama dengan 1, bagaimana vektor eigennya? Lambda sama dengan 3, bagaimana vektor eigennya? Nah, ini untuk lambda sama dengan 1. Maksudnya nilai eigennya 1. Kita masukkan. 1 dikurang 4 min 1, 3 lambda. Dikali dengan X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Nah, oh ya ini harus diganti 1 ya. Ini masa lambda ya tulis. Jadi ini lambdanya diganti dengan 1. Nah, 1 kurang 4 dalam min 3, ini min 1, ini 3, ini 1. Ini matrik ya, lambda I kurang A dikali vektor X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Nah, perkalian 2 matrik itu apa? Baris 1 kali kolom 1. Ya enggak? Baris 1 kolom 1, kemudian baris 2 kali kolom 1. Ya. Jadi baris satunya pertama kali pertama tambah kedua kali kedua. Min 3 kali X1 tambah min 1 kali X2. Min 3 kali X1 min 3 X1 ditambah min 1 kali X2 min X2 sama dengan 0. Baris kedua kali kolom pertama. 3 kali X1 pertama kali pertama tambah kedua kali kedua 1 kali X2 X2.
sama dengan 0. Sebenarnya Anda lihat kedua persamaan ini sama enggak? Jadi kalau Anda pindahkan, apa nih? Kalau dipindahkan ini min 3x1 sama dengan x2, betul enggak? Atau ini dibalikin sini, x2 sama dengan min 3x1. Min 3x1 sama x2, x2 sama min x1. Kesimpulannya apa? X2 adalah min 3x1. Usahakan kalau bisa bulat. Bulat itu artinya min 3 itu bulat. Kalau sampai tidak ada, apa yang buat? Ya. Nah, baru kita masukkan baru kita ambil kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Conclusion ya. Kesimpulan di mana X1 berapa, X2 berapa? X2-nya diketahui sini min 3X1, berarti X1 sama dengan 1. Nah. Gitu aja. Kalau X2-nya sekian X1, X1 sama dengan 1. Ini kesimpulannya. Kemudian masuk ke untuk himpunan penyelesaian vektornya adalah vektor yang kita misalkan tadi, X1, X2 kan. Di mana X1 dan X2-nya, X1, X2 anggota bilangan real. Nah, kita substitusilah. X1 tetap X1 ya. X1 tetap X1, tetapi X2 adalah min 3X1. Di mana sekarang tidak ada X2 lagi, tinggal X1. X1 anggota bilangan real. Kemudian himpunan selesai vektornya dikeluarkanlah X1-nya. Ini perkalian skala dengan matriks. Dikeluarkan X1-nya, tinggal sini dalamnya 1 dan min 3. Betul nggak? Kalau Anda kaliin sama enggak? Di mana X1 anggota bilangan real. Nah, X1 ini adalah skalar. Jadi kalau Anda ambil X1 dengan 1 ya 1 kali 1 min 3. Jadi vektor eigennya adalah X1 dikali 1 min 3 untuk nilai eigennya adalah 1. Nah, ini boleh diganti dengan skalar sehingga vektor eigennya adalah skalar dikali 1 min 3 untuk nilai eigennya 1. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Cukup jelas? Yang belakang? Yang belakang jelas nggak? Halo? Ya, latihan Anda lihat dari yang 2 minggu yang lalu, minggu lalu, hari ini sama materinya gitu. Jadi latihan terus ya. Angkanya beda. Oke. Dapatlah nilai vektor eigen yang pertama dari nilai eigen yang pertama, ya kan? Nah, selanjutnya kita masukkanlah nilai eigen yang kedua, yaitu lambda 2 sama dengan 3 tadi, ke dalam ruang eigen untuk mencari vektor eigen berikutnya. Ya. Oke. Nah, ada yang mau catat? Oke, kita masukkan. Untuk nilai eigen adalah 3, ini yang kedua nih. Tadi nilai eigennya 1 dan 3 kan? 1 sudah. Ini kita masukkan ke dalam ruang eigen. Ruang eigennya apa? Tadi? Lambda min 4. Saya lupa. Lambda min 4 min 1, 3. Min 1, 3 lambda. Ini ruang eigennya dikali dengan vektor eigen X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Nah, lambdanya kita substitusi dengan 3. 3 kurang 4. Ya, 3 kurang 4. Terus ini apa? Min 1, 3 lambda. Dikali dengan vektor eigen. Lambda lagi. Lambdanya diganti dong. Ya, nak? Lambdanya diganti dengan 3. Ya, lambda diganti 3. Dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. 2 ya. Nah, 3 kurang 4 adalah min 1, 3, 3 dikali vektor eigennya X1, X2. Dengan matriks kolom 0.
Ini juga sama tadi, yaitu baris 1 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 1. Enak. Nah, sorry. Jadi, baris pertama kali kolom pertama, min 1 kali X1, pertama kali pertama, min 1 X1, ditambah min 1 kali X2, min X2. Sama dengan 0. Ini kalau sama dengan langsung ya. Baris kedua, 3 kali X1, 3X1, ditambah 3X2. Sebetulnya matriknya ini. Jadi. Matriks dengan matrik. Ya kan? Kita langsung. Ini sama dengan 0. Di sebelahnya 0. Nah, kalau ini kita pindahkan min X1 sama enggak X2? Min X2-nya yang kita pindahkan. Atau S1-nya kita pindahkan. Bebas. Dalam hal ini bebas ya. Tidak ada patokan yang mana lebih dulu. Silakan. Jadi ada dua cara. Nah, di sini juga sama. Misalnya 3X2-nya tetap, maka ini yang dipindahkan. Min 3X1. Nah, kalau dibagi 3, hasilnya apa? X2 sama dengan min X1. Enggak? Min X1. Jadi kesimpulannya sini adalah X1, coba X2 sama dengan min X1 enggak? Dari sini kesimpulannya apa? X2 sama dengan min X1 enggak? Di atas ini X2 min X1, X2 min X1. X2 sama dengan min S1. Ya kan? Jadi kesimpulannya sini. Kesimpulan bahwa selalu kita buat S1 berapa, X2 berapa. Nah, sekarang X2-nya min X1, maka di atasnya X1. Boleh enggak kalau saya ubah nih X1-nya yang min 3X1, min 3X2? Boleh. Selalu ada dua cara sini ya. Selalu. Ya. Oke, jadi bebas menentukannya. Tapi konsisten ya. Kalau ambil yang ini S2, yang di depannya, belakang S1 ini juga S2, min S1. Nah, ini kesimpulannya. Sudah. Nah, sekarang masuk dalam himpunan penyelesaian vektor. Ini agak panjang ya jalannya. Vektornya adalah X1, X2, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Maka ini sama dengan X1-nya tetap X1, X2-nya min X1. Di mana ya? Ini X1 di mana ya? X1 anggota real. Ini beberapa yang belum masuk guys. Dia tadi saya jumpa ya kan namanya Mutiara hilang. Aduh. Karena ini latihan ini penting untuk Anda. Saya usahakan sampai 3 minggu berturut-turut gitu. Karena kelebihan waktunya. Nah, kemudian ini X1-nya kita faktorkan, kita faktorkan, tinggallah 1 min 1. Benar? Kalau kita kalikan X1 kali 1, X1 kali 1, X1, X1 kali min 1, min X1. Di mana sekarang tidak ada X2-nya. X1 anggota real. Maka vektor eigen adalah X1 kali 1 min 1 untuk nilai eigennya adalah 3. Nah, ini S1-nya adalah skalar. Jadi boleh diganti S ya. Kalau S kali, ada buku lain, karena S1 itu 1 nilainya, jadi diganti 1 nilainya. 1 kali 1 min 1 ya tetap nggak skalarnya hilang aja. Boleh ya, ada dua versi gitu. Ini adalah yang kedua. Vektor eigen yang kedua untuk nilai eigennya 3. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Hello? Kalau ada nggak jelas boleh tanya ya. Silakan. Apa? Kalau nggak jadi kan Nggak pakai S boleh. Karena kalau lihat pengertian ini kan X1-nya nilai 1. Ini sini kan X1 min X1, betul nggak? Atau ini X1 di bawah S2 kan? Nah, S1-nya sendiri 1 sebetulnya. Yaitu maka skalar pengalinya itu berapapun boleh. Itu maksudnya.
Sudah jelas? Nah, setelah kita dapat itu, barulah kita lanjutkan dengan masuk ke apa? Matriks transisi keadaan atau state transition matrix. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Any question? Halo. Ya, silakan. Kalau jawabannya balik ke apa ya? Boleh. Jadi misalnya Anda tulis di sini tadi kan 3x2 adalah min 3x1 adalah min 3x2. Sehingga x1-nya min x2. Boleh. Sehingga di sini jadinya x1-nya yang min, jadi minnya tukar tak ya. Ya, ada dua kemungkinan memang. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Kalau dari sebelumnya yang Sama. tandanya itu Yang sebelumnya juga ini sama. Terbalik. Jadi di sini terjadi misalnya, oh nah ini sini usahakan tadi saya bilang jangan pecahan. Tapi kalau sampai terpaksa perlu buat. Dalam hal ini kan bisa bahwa X2-nya min 31. Mengapa kita bikin X1 adalah min sepertiga X2? Kan gitu kan? Why not? Artinya tidak perlu, kalau bisa tidak pecah, ya mengapa tidak gitu maksudnya. Ya. Baik ya, jelas ya maksudnya saudara Alex. Oke. Nah setelah dapat baru kita masuk ke matriks transisi keadaan. Transisi keadaan. Yang lambangnya adalah E pangkat lambda AT ya. E pangkat AT. A-nya A besar. A itu matriks. Matriksnya ya. Ya, dari matriks A. A yang matriks. Nah, tadi kita sudah tahu lambda satunya 1 dan lambda 2-nya adalah 3. Betul enggak? Ini yang kita sudah cari tadi nilai eigennya. Nah, kita masukkan E pangkat AT itu ini berasal dari bentuk rumus Dirac-Taylor. Dirac-Maclaurin ya. Apa Dirac-Taylor ya bisa. Ya, Dirac-Taylor. Tapi dalam bentuk matrik. Kalau Taylor itu kan dalam bentuk angka, ya. Angka dan variabel X ya. Jadi ini E pangkat AT adalah di situ A0 kali I. Oh ya di sini Anda A-nya adalah dianggap setara dengan nilai eigen. Bukan itu sama ya artinya. Setara itu bukan sama. Ya. A-nya itu adalah matriks 2 kali 2 berdua sangkar, sedang lambda adalah nilai eigen, beda ya. Jadi ini setara. Dan juga determinan identitas selalu 1. Betul enggak? Mengapa? Karena dia kan utamanya serba 1. Ya, 1 kali 1 kurang 0 kali 0 untuk 2 kali 2 kan. Oke. Jadi A0 kali I ditambah A1 kali matriks A. Nah, ini kita konversikan ke dalam ini. Kalau kita konversikan ini menjadi E pangkat lambda T. Ya enggak? E pangkat lambda T A0. Determinan I itu 1 ditambah A1 kali T. T. Lambda. Kan tadi setara dengan nilai eigen. Dengan lambda. Atau ini dibalik. A0 ditambah A1. A0 kali 1 A0. A1 kali lambda sama dengan E pangkat lambda T. Nah sekarang lambda 1 adalah 3. Lambda 1 adalah 1. Sorry. Lambda 1 adalah 1. Maka kalau kita masuk sih A0 ditambah A1 lambda 1. E pangkat lambda 1 T. Nah. Kemudian lambda 2-nya adalah 3. Maka A0 ditambah A1 kali lambda 2 adalah E pangkat lambda 2 T. Nah. Ya. Nah, kita ganti. Lambda 1-nya sudah tahu 1, kita masukkan. Jadi A0 ditambah A1 kali 1 sama dengan E pangkat 1 kali T.
1 kali T ya. Kemudian yang ini, yang kedua, A0 ditambah A1 kali 3 sama dengan E pangkat, ini 1 kali T ya. Ini 3 kali T, enak. Sehingga kalau kita susun di sini, mana lebih enak, yang besar. Yang besar yang di bawah ya, kelihatannya. Paham maksudnya? Yang besar itu yang pangkat 3T. Oke, jadi kita ambil sini A0 tambah 3 A1. Ya, A0 tambah 3 A1 sama dengan E pangkat 3T. Ya, itu yang persamaan kedua. Persamaan pertamanya A0 ditambah A1 sama dengan E pangkat 1T. Kalau ini kita kurangi, A0 hilang nggak? Berarti kita cari A1. Jadi berapa nih? 3 A1 kurang 1 A1 berapa? 3 kurang 1, 2 ya. 2 A1 sama dengan E pangkat 3T kurang E pangkat T. Maka berapa A1? A1 adalah E pangkat 3T dikurang E pangkat T per 2. Kan? Sehingga A1 berapa? 1 bagi 2 setengah E pangkat 3T min 1 bagi 2 min setengah E pangkat T. Inilah A1-nya. Nanti ini disubstitusi ke rumus ini. Rumus yang pertama nih. Ya. E pangkat AT sama dengan A0 kali I tambah A1T. Ini yang disebut matriks transisi keadaan. Ya. Sampai sini jelas sampai sini? Oke, ada pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjutkan mencari A0. Oke? Nah, berikutnya kena A1 dapat A0 gimana? Salin lagi dari sini ya. Yang gabungan tadi ya. Itu apa? A0 tambah ya. A0 tambah 3 A1 sama dengan E pangkat 3T ya. E pangkat 3T. Satu lagi A0 tambah A1 sama dengan E pangkat T. Nah, kalau kita mau cari A0 ya, berarti ini harus sama nih. Harus sama. 31, 31. Gimana caranya? Berarti ini harus dikali berapa? Supaya harus sama 3, ini kali 1 kali 3 enggak? Ya, supaya sama. Ini pelajaran di SMP kan. Eliminasi dan substitusi deh. Dalam hal ini eliminasi. Ya, kita kali kalau substitusi menggantikan masukannya. Ini menyamakan. Nah, ini kita kali 1 tetap A0 ditambah 3 A1 sama dengan E pangkat 3T. Ini karena kali 1. Dikali 3, 3 A0 ditambah 3 A1 sama dengan 3 E pangkat T. Supaya 3 A1-nya hilang, diapakan? Kurangi. Dikurangi min 2 A0 sama dengan E pangkat 3T dikurang 3 E pangkat T. Berapa A0? A0 adalah E pangkat 3T min 3 E pangkat T per min 2. Sehingga A0 adalah 1 bagi min 2 min setengah E pangkat 3T min 3 bagi min 2 min bagi min plus 3 per 2 ya. 3 per 2 atau 1,5 E pangkat T. Jelas sampai sini? Halo? Nah, setelah dapat A1 dan A0 atau A0 dan A1, maka kita mencari untuk mencari matrik ya, baru kita masuk ke matrik transisi ya. Matrik transisi keadaan yang ditanya. Yaitu apa matriknya? Tadi E pangkat AT sama dengan A0 kali I, dalam hal ini I2 ya. Karena matriknya 2 kali 2, jadi matrik identitas 2 ditambah dengan A1 kali matrik A. Ini untuk rumus ya kan? Maka di sini kita masukkanlah bahwa E pangkat AT sama dengan A0-nya berapa? Mana A0 tadi? A0 ini. A0-nya adalah min setengah E pangkat 3T ditambah 3 per 2 E pangkat T
dikali identitas. I2. I2 adalah diagonal utamanya sebab 1, selebihnya 0. Enak? Ini matrik diagonal utamanya sebab 1, selebihnya 0. Itu matrik identitas. Dalam hal ini I2. I3 juga demikian. Ditambah A1. A1 tadi berapa sebelumnya? A1 adalah setengah E pangkat 3T dikurang setengah E pangkat T. Sorry. Di sini setengah ya. Setengah E pangkat 3T. Setengah E pangkat 3T dikurang setengah E pangkat T. Ya, betul ya. Setengah E pangkat 3T kurang setengah E pangkat T. Turun kali matrik A. Matrik A yang soalnya. Berapa soalnya tadi? Soalnya adalah 2130 ya. Boleh. Oh, sorry. Salah. Iya. Ini sama ini beda. Sorry. Soalnya tadi di atas ini. Nih. 41 min 30 ya. 41 min 30. 41. Bisa. Tadi nggak ada yang salah ya. 41 min 30 betul ya. 41 min 30. Nah, ini kita kalikan masing-masing. Ya, menjadi satu matrik itu 2 kali 2. 2 baris, 2 kolom. Sehingga ini kali 1 tetap ya. Berarti sini, berarti ini halamannya kurang ya. Ya. Berarti E pangkat AT sama dengan matriknya. Ini min setengah E pangkat 3T tambah 32 E pangkat T kali 1. Tetap ya. Yang ini. Hasilnya min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. Benar? Dikali 1. Kemudian dikali 0. 0. Enak? Dikali 0. 0. Kemudian yang bawahnya dikali 0. 0 lagi. 0. Kemudian dikali 1. Sama yang ini kan? Sama. Min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. Ditambah. Paham ya? Nah, yang berikutnya, yang ini. Dikali 4. 4 kali setengah berapa? 2 ya. 4 setengah 2. 2 E pangkat 3T min setengah kali 4 min 2. Jadi 2 E pangkat 3T dikurang 2 E pangkat T. Ya, 2 E pangkat 3T dikurang 2 E pangkat T. Betul nggak? 2 kurang E pangkat 3T kurang 2 E pangkat T. Kali 1 tetap. Kali 1 tetap jadi setengah E pangkat 3T min setengah E pangkat T. Di bawahnya lagi dikali min 3, hati-hati nih. Dikali min 3, min 3/2. Wah, ini power. Ini habis bentar ya. Dikali min 3, maka sini min 3/2. Pangkat T, min kali min plus 3/2. Jadi min 3/2 min 3/2 E pangkat 3T. Terus yang ini min kali min plus 3/2. Plus 3/2 E pangkat T. Kemudian dikali 0, 0. Gitu ya. Ini 2 kali 2 tambah 2 kali 2. Ya kan? Nah, jumlahkan ini. Inilah E pangkat AT sama dengan yang ini, kita jumlahkan ini. Berapa? Min setengah tambah 2. 2 kurang setengah. Itu kan? Min setengah tambah 2. 1/2 ya? Ya, 2 kurang setengah. 1/2 E pangkat 3T. Terus 3/2. 3/2 itu kan 1/2. 1/2 dikurang 2 berapa? Min setengah. Min setengah E pangkat T. Selesai. 0 tambah ini. Berarti sama ini enggak? 0 ada pangkat 0 tambah ini. Salin aja nih. Setengah
E pangkat 3T min setengah E pangkat T. 0 tambah ini, kalian aja nih. Min 3/2 E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. Ya, Anda mau bikin 1/2 boleh ya. Kemudian 0 tambah ini, yang ini tambah 0, tetap min setengah E pangkat 3T tambah 3/2 E pangkat T. Ini adalah matrik 2 kali 2. Hasilnya matrik apa? Transisi keadaan atau state transition matrix. Do you understand? Jelas? Inilah matrik transisi keadaan. Ini soal kan saya kasih minggu lalu ya. Kalau ada sudah kerjakan tidak cocokkan, salahkah? Betulkah? Ya. Baik. Ini saya save dulu. Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas? Silakan bertanya. Kalau ya. Kalau kita memang boleh pakai improper fraction atau mixed fraction gitu ya. Maksudnya? Kan itu 1/2 pangkat yang lain di pangkat 3C kan yang itu. Terus bawahnya itu 3/2. Oh, boleh aja. Ya, kalau mau bikin 1/2 ya boleh aja. Maksud Anda ini seragam angkanya ya. Boleh kalau mau dihitung lagi ya boleh. 1/2 Pak. Kalau mau bulat juga boleh. Terserah deh. Boleh. Ini maksud Anda nih min 1/2 gitu ya. Ini 3/2 1/2 E pangkat T. Ini saling setengah E pangkat 3T min setengah E pangkat T. Min setengah E pangkat 3T, 3/2 apa? 1/2 E pangkat T. Itu masuk secara Alex? Ya. Maksudnya ada campur-campur. Ya. Boleh dalam begini atau 3/2. 1/2 itu kan 3/2. Nggak diselesaikan gitu boleh. Kalau saya anggap benar. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ini hari terakhir ya. The last day for calculus 3. Dan terakhir juga sama saya, masih dengan ada lagi Anda. 3 semester dengan Anda kan. Calculus 1, calculus 2, calculus 3. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan nomor 2. Cari representasi integral Fourier dari fungsi berikut. Ini kurang gede ya. Ini koneksi apa nih? Besar ya. Ya udah. Yang ini apa artinya X kecil 5? Harga mutlak, sorry. Harga mutlak kecil 5 artinya X itu terletak antara negatif 5 dan positif 5. Ya, nggak usah pakai hitung panjang gitu ya. Langsung boleh. Terus yang ini, apa artinya nih? Harga mutlak besar 5, X kecil dari min 5, atau X besar dari 5. Nah, ini terjemahan lagi. Ini apa artinya? X terletak antara minta hingga enggak? Di belakang ini kan minta hingga. Minta hingga sampai min 5, atau di sini X besar 5 artinya X terletak antara apa? 5 dan plus hingga enggak? Ya. Ini yang perlu Anda tahu, ini sama yang atas. Jaket kuning ya. Supaya tahu yang penting itu adalah ini. Nah, ini tidak dipakai dalam integral. Ya. Oke. Nah, baru kita masuk ke harga itunya udah dapat. Nah, representasi itu apa rumusnya? Representasi integral Fourier adalah
fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga ya. Bukan minta hingga, hati-hati. 0 sampai tak hingga dari A omega, bolehkah ada yang pakai alfa, ada omega, terserah ya. A omega kali cos omega X ditambah B omega kali sin omega X. Omega X kurung D omega. Ya. Ini ingat rumus ya dari representasi integral Fourier. Nah, berarti kita harus cari A omega berapa, B omega berapa. Ada rumusannya, ya nak? Apa rumusan dari A omega? Omega adalah seperti integral min tak hingga sampai plus hingga, hati-hati ya. Min tak hingga sampai plus tak hingga dari fungsi X kali, kalau A itu cos, kalau B itu sin ya. A ini berarti kali cos omega X dx. Dx ya. Kalau fungsi X dx gitu. Ya. Dx. Nah, ini kita pecah menjadi A omega sama dengan seperti dikali, ini pecah menjadi 3 bagian. Pertama dari analisis ini minta hingga sampai minima. Minta hingga sampai minima. Fungsi X-nya berapa kali kosinus omega X ditambah integral dx-nya ada dx-nya. Karena ada integral, ini ada dx-nya ditambah integral. Lanjutnya apa? Minta hingga sampai minima. Ini nih, minta hingga sampai minima. Lanjutnya di atas nih, minima sampai 5 ya enggak? Minima sampai 5. Berapa fungsi X-nya? Kali cos omega X dx ditambah berikutnya dari 5 sampai hingga ya. Ngerti ya? Minta hingga sampai minima, minima sampai plus 5 sampai plus hingga. Kelihatan? Kayak geraknya gini tuh. Enak. Ini dari Pak, minta hingga, terus ini minima sampai 5 sampai tak hingga. Ya. Jadi ini dari 5 sampai tak hingga, fungsi X-nya berapa? Kosinus omega X dx. Tutup. Nah, nilai berapa nih? Coba lihat. Minta hingga sampai minima dan atau 5 sampai plus hingga nilainya apa nih? Nilai sini berapa nilai? Berapa nilai fungsi X-nya? 0 kan? Untung-untungnya 0 kan? Nah, yang ini min 5 sampai 5 berapa nilainya? Berapa nilainya? 1. Sudah paham? Nah, baru yang 0 tuh ada aja, enggak usah hitung ya. Apa kita hitung? Integral 0 0 kan? Ini jawabannya kan integral 0 0 tertentu. Kalau tak tentu integral C ya, konstan. Tapi kalau tertentu 0. Makanya saya coret. Tinggal yang tengah aja. Ya, tinggal yang tengah. Sehingga A omega berapa? A omega adalah tadi seperti ya, seperti kali integral ini. 1 kali cos omega X, saya salin dulu ya. Integral dari minima sampai 5 dari 1 kali cos omega X dx. Ya. Dan gitu. Atau enggak pakai kurung boleh. A omega berapa? Seperti satunya boleh diabaikan ya. Ini 1. Nah. Jelek. Ini 1. Satunya hilang aja. Jadi tinggallah min 5 sampai 5 cos omega X dx. Dx-nya ubah jadi D omega X. DU, cos U DU. Ingat nggak? Cos U DU. Sengaja. Nah, DU-nya berapa nih? Tak ada X. Omega pengali X turunan 1 dx enggak? X turunannya 1 dx. Ya. Nah, pada yang ada di sini adalah dx saja, terjadi kelipatan omega enggak? Supaya omega menjadi 1 dikalilah 1/, omega. Jelas? Sehingga
A omega berapa? Seperti omega. Nah, integral dari cos U du apa? Jangan terbalik-balik ya. Integral cos U du adalah sin U. Sin omega X. Coba, turunan cos apa? Turunan sin apa? Cos U kali U aksen. U aksen U du. Tapi kalau integral sin U du adalah min cos U. Ya kan? Karena turunan cos min sin U kali U aksen. Harga batas min 5 sampai 5. Maka A omega adalah seperti omega. Ini sin omega. Yang diganti X-nya. Omega kali plus 5. Ini sudutnya. Dikurangi sin omega kali min 5. Ya kan? X batas atas 5. X batas bawah min 5. Sehingga A omega sama dengan seperti omega. Ini menjadi sin 5 omega sudutnya. Terus ini min untuk sin min ini seolah keluar ya. Minnya seolah keluar. Jadi min kali min plus sin 5 omega. Anda tahu seperti omega sin tambah sin jadi 2 sin enggak? Sin 5 omega tambah sin 5 omega berapa? 2 sin 5 omega. Ya. Nah, omega sama omega digabung sehingga penulisan A omega adalah 2. Sama dengan seperti dikali 2 sin 5 omega per omega. Ya nak? Inilah A omeganya. Sudah jelas? A omeganya adalah seperti kali 2 sin 5 omega per omega. Itu tujuan bikin gitu supaya nampak yang omeganya gimana letaknya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita mencari B omega. Oke. Apa dia tuh? Oke. Hah? Ya apanya? Yang 2 sin itu. Oh ya duanya boleh. Oh, duanya pindah ke depan, boleh? Kalau duanya dipindah ke depan, boleh. Jadi ini jadi duanya dipindah ke depan. Oke. Ini kan? Jadinya ini 2, ini sin 5 omega per omega. Boleh 2 per pi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo. Ini cara Anda rajin latihan. Nggak sulit sebenarnya. Ya. Tinggal teliti. Ya. Tinggal teliti. Oke, kalau sudah, baru kita lanjutkan dengan mencari B omega. Ya, B omega. Apa rumus B omega? B omega adalah seperti dari integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Di sini apa? Fungsi X kali kalau A omega kali cos, kalau sin B omega kali sin ya. Sin omega X dx. Ya. Sehingga B omega berapa? 3 menit. Loh. Ya. Kok lari. Oh, saya nggak bisa nulis nih. Nggak tahu nih tiba-tiba. Tadi mana ya? Kursornya jalan nih ini. Tapi kursor udah pakai jari. Salah di mana? Coba 5.
Oke. Iya, posternya nggak bisa jalan ya. Dari sini. Ada yang tahu nggak? Bingung sih. Hah? Nggak apa? Kabelnya enggak tercabut. Apa cabut dulu, pasang lagi coba. Jadi hang ya. Oke. Kok tiba-tiba dia ini nggak jalan ini. Ini pakai tangan. Hmm. Ada yang tahu nggak ya? Coba. Bingung. Tiba-tiba di segi menurut ini kalau pakai ini bisa tuh. Tapi ini harus Colokannya dari di sini. kemana? Ini ke ini. Padat, padat kan? Soalnya ada bunyi gitu, Pak. Ada bunyi tadi. Iya, bunyi. Kayak kecabut. Atau baterainya ada nggak? Ini pakai baterai nggak? Ya. Oh ya, ini saya lihat yang powernya. Nyala. Coba. Nah, itu udah. Oh sudah bisa. Ya mungkin itu apa itu senggol mungkin tadi. Terima kasih masih saudari. Oke, kita teruskan. B omega adalah seperti tadi enggak seperti kali integral min tak hingga sampai minima. Kemudian ini fungsi x-nya kali sin omega x dx ditambah integral min tak hingga, ingat nggak tadi tuh? Min tak hingga sampai minima sambung min 5 sampai plus 5 plus 5 sampai plus tak hingga ya. Jadi persis sama mudah jalannya. Jadi sini jadi min 5 sampai 5 fungsi x sin omega x dx ditambah plus 5 sampai tak hingga fungsi x sin omega x dx. Nah, Anda tahu tadi ujung-ujungnya 0 ya kan? Tengah-tengahnya 1. Itu yang tadi dari sini. Ujung-ujung tuh nih, ujung-ujungnya bernilai 0, ini. Yang tengah-tengahnya 1, ya, fungsi x-nya. Kadang-kadang fungsi x ditulis juga fungsi t, ya. Sama ya. Nah, berarti ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0, ini coret. Artinya kita tidak kejar lagi. Ya, tinggal yang tengah aja. Jadi B omega sama dengan seperti kali integral min 5 sampai 5 dari 1 sin omega ya, sin omega x dx. Jadi B omega sama dengan seperti min 5 sampai 5 ini sin u dx. Sin u dx, harusnya sin u du ya. Jadi sin u du sengaja ya, du. Nah, du-nya berapa nih? Du-nya adalah omega x diturunkan omega kali x turunnya 1 dx. Jadi omega kali 1 dx, omega dx, yang ada dx saja, terjadi kelipatan omega, supaya omega nya 1 dikalilah seper omega. Sehingga B omega adalah seper pi omega, integral sin u du. Nah ini, dua-duanya ketemu ya. Integral sin u du adalah min cos u. Ya, min cos u, harga batas min 5 sampai 5. Minnya boleh dikeluarkan, jadi min 1 per
pi omega tinggallah kosinus omega X harga batas min 5 sampai 5. Yang kita ganti X-nya. Jadi ini hasilnya min 1 per pi omega adalah kosinus omega kali 5. Terus sini tulisnya omega kali min 5 kali 5 ya. Ini kali ya, kali 5. Dikurangi kosinus dari omega kali min 5. Gitu ya. Jadi hasilnya min 1 per pi omega. Hasilnya ini kosinus 5 omega dikurang ini kosinus min 5 omega. Ingat enggak kosinus min alfa adalah cos alfa kan? Hasilnya apa? Kosinus 5 omega. Jelas nggak itu? Tahu alasannya mengapa? Mengapa hasilnya kosinus? Alasan ini kosinus min alfa hasilnya cos alfa. Karena di letak min alfa itu adalah di kuadran keempat. Nah kosinus di kuadran keempat adalah positif. Jadi berapapun sudut di kuadran keempatnya negatif, selalu positif hasilnya. Paham? Jadi cos min alfa sama dengan cos alfa. Ya, itu kuncinya. Oke, sehingga ini terjadi cos kurang cos 0. Ini sama dengan 0, hasilnya 0. Sudah jelas? Sampai sini ada pertanyaan dulu, baru komponennya belum selesai. Ya, ini belum selesai. Nah, setelah B omega-nya 0, nah baru kita masuk ke apa? Baru kita masuk ke matriks apa? Matriks sorry. Representasi integral Fourier. Fourier apa? Jadi integral Fourier rumusnya apa? Fungsi X sama dengan integral ya kan? Fungsi X sama dengan integral 0 hingga ya, bukan min ya. Terus ini apa? A omega kali kosinus omega X ditambah B omega kali sin omega X kurung dx. D omega. D omega. Baru kita bisa jadi fungsi X sama dengan integral 0 hingga. Nah, berapa A omega? Ini ada salah nulis kasihnya. Ini adalah A omega. Berapa tadi kosinus? Tadi kita cari. Loh. Lari ke sini deh. Maaf ini. Ya. A omeganya berapa tadi yang di depan? Omega yang tadi ada 2 per pi, 2-nya boleh pindahkan, kali sin 5 omega per omega ya. Oke, jadi ini kok bisa berubah lagi. Kok sering kali gini. Jadi, apa tadi hasilnya? 2 per pi, apa tadi? Sin 5 omega per omega. Kena ini. Dikali, ini A omega kali kosinus omega X ditambah ini omega ini adalah 0. Betul enggak? 0.
0 kali sin, nggak usah cari lagi. X kurung ini D omega. Gitu kan? Nah, yang 0 hilang nggak? 0 kali sin, 0 kan? 0 kali sin. Halo? 0 kali sin, 0. Hilang. Tinggal ini. Fungsi X sama dengan 2 omeganya konstan. Boleh keluar. 2 per Pi-nya boleh keluar. Tinggallah 0 tak hingga. Nah, di sini sin 5 omega kali kosinus omega X per omega. D omega ini mau di tengah boleh atau di atas? Terserah. Mau di tengah boleh. Inilah solusi dari representasi integral Fourier. Sudah jelas sampai di sini? Halo? Ya, seperti itu. Ya di rumah latihan lagi kan sudah berapa kali macam modelnya kan? Diulang-ulang mahir sampai kebosanan mungkin tidur. Oke, selesai ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalau ada? Ya itu yang terakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada yang masih mencatat? Enggak. Nah, kita masuk yang limas atau bidang 4 ya. Limas. Nah, Anda secara SD rumusnya Anda bukan dipakai itu ya, tapi untuk mengkoreksi apakah jawaban Anda nanti benar atau salah. Bisa diperiksa. Apa rumus volume limas? Luas alas kali segitiga tinggi. Alasnya berbentuk nanti segitiga. Nah, luas segitiga apa? Alas segitiga kali setengah tinggi segitiga. Nanti volume limas adalah luas alas limas kali sepertiga tinggi limas. Ya. Oke, ini dia. Hitung isi bidang 4 atau limas yang dibatasi bidang-bidang koordinat X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Ini bidang ya, bukan garis. Bidang. Dan bidang miring nih, bidang Z sama dengan 12 kurang 6X kurang 2Y. Nah, volume dalam koordinat kartesius adalah double integral ZD area. Saya kasih rumusnya ya. Tinggal pakai, gambarkan dulu. Saya gambarkan. Nah, kalau kita mau cari apa titik potong sumbu X, bidang itu ada sumbu X atau poros X, sumbu X, poros X sama ya. Itu selain dari X apa? Y dan Z. Harus 0. Baru dapat X-nya. Jadi X0, Z0, X bisa diperoleh. Nah, dari sini dimasukkanlah ke dalam bidang apa? Bidang Z adalah 12 bidang miring dan 6X, 12 kurang 6X kurang 2Y. Kita masukkan Z adalah 12 dikurang 6 kali, Z-nya 0 ya. Z-nya kan 0, 0, Z-nya 0, 12 dikurang 6X kurang Y-nya juga 0. Ini hilang, jadi tinggal min 6X pindah ke kiri jadi plus 6X adalah 12, maka X adalah 12 bagi 6, berapa? 2 ya. Jadi titiknya ini adalah 2,0,0. Betul nggak? 2,00. Jadi ini X, ini Y, ini Z. Berarti ini 2, 1, 2. Ya, titiknya. Kemudian untuk mencari titik potong pada sumbu Y, selain dari Y apa? X dan Z. X-nya 0, Z-nya 0. Oke, dimasukkan ke dalam bidang miringnya. Z adalah
12 kurang 6X kurang 2Y. Di mana Z-nya 0, 12 tetap, 6X-nya juga 0, Y-nya min 2Y. Y yang mau dicari, min 2Y pindah ke kiri jadi plus 2Y, sorry. 12Y, 2Y. 2 plus 2Y sama dengan 6 kali 0, 0 ya, 12. Berapa Y? 12 bagi 2 adalah 6. Maka titiknya adalah, ini titik potongnya. Titik potongnya adalah 0,6,0. Kena. Ini letaknya di X, ini letaknya di Y. Kena. Oke. Jadi 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Di sini. Terus Z-nya berapa? Kalau cari Z, X dan Y-nya harus 0. Harus 0, maka Z adalah 12 kurang 6X kurang 2Y. Z adalah 12 dikurang 6 kali 0. X-nya, Y-nya juga 0. Hasilnya Z adalah 12. Maka titiknya adalah 0,0,12. Jadi ini paling tinggi ini 12 ya. Ini tidak pas lagi ya. Ini makanya saya tidak kasih. Jadi kalau ini dihubungkan, ini titik besar sini. Dihubungkan. 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 Hah? Ya. Aduh, Mbak. Besar. Gambarnya miring-miring gitu ya. Bentar. Lari apa? Mesti di step. Nah, Dimas. Nah, yang pentingnya penampang dari alasnya yang menentukan batas X dan batas Y. Ya, nak? Kalau kita gambarkan di sebelahnya, titik ini. Y-nya panjang deh. Jadi Y-nya berapa? 6 ya. Y-nya 6, X-nya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 4, 3, 2, 1, 0. Ini 1, 2. Nah, ini tarik garisnya. Dan namakan garis AB misalnya. Nah, ini A-nya kan. Dari sini sampai sini adalah A sama dengan 2. Ini B-nya sama dengan 6. Betul nggak? Apa nama tadi? Oh, sorry. Ini tadi ada hubungan di kalkulus 1. Anda masih ingat persamaan segmen garis? Ya. Segmen garis AB. X per apa rumusnya? Persamaan segmen garis AB adalah X per A tambah Y per B sama dengan 1. Jadi X per 2, A-nya 2, B-nya adalah 6 sama dengan 1. Kalau gitu, Y per 6-nya adalah 1 dikurang X per 2. Enggak? Berapa Y? 6-nya kali silang ya. 6-nya kali silang. 6 kali 1 dikurang X per 2. Oh, ini bulat ya, hasilnya apa nih? 6 dikurang 3X. Itu enggak? Kadang-kadang jelek. Ya, ini hasil keputusan bagus. Jadi garis ini adalah Y sama dengan 6 kurang 3X. 6 kurang 3X. Lebih bagus ya. 6 kurang 3X. Oke. Ini.
Nah, ini sini kita ambil X konstan. X konstan atau X tetap ya. Kalau X konstan, X-nya tetap antara apa? Ini nih, 0 sampai 2 enggak? 0 sampai 2, ini artinya konstan. Jadi konstan yang masuk situ adalah ini, daerah ini. Ya, itu X konstan artinya. Jadi X konstan, Y yang berubah. Y-nya dari sini ke sini. Oh ya, di alas nih Y0 enggak? Di sumbu X Y0 kan? Kalau sumbu X, sumbu Y, X0. Terbalik ya. Jadi di ini sumbu X Y0, batasnya, tunggu, X-nya konstan dari 0 sampai 2, Y-nya terletak antara dari mana? Dari sini ke sini, gitu. Ya, alasnya adalah Y sama dengan 0, di garis miring Y adalah 6 kurang 2, 3X. 6 kurang 3X. Ya. 6 kurang 3X. Inilah harga, apa namanya? Boundary. Boundary itu harga batas. Paham sampai sana? Halo. Semangat. Hari walaupun hari terakhir. Ya. Semangat. Ya yuk deh. Itu kalau nonton Pelentai itu bahasa Mandarin. Jadi campur ya antara bahasa Mandarin Poi-nya dengan bahasa Hokkien. Jadi cayu. Oke, sampai sini. Nah, barulah kita harga batas, barulah kita mencari apa? Volumenya. Ya, volumenya. Apa rumus volumenya sudah saya berikan tadi di itu? Volume, oh ya ini volumenya sama dengan double degrad Z di area, ya nak? Nah, X-nya konstan, tetap. Itu yang tadi X-nya antara 0 sampai 2. Y-nya, nah, Y-nya yang dari Y sama dengan 0 pada sumbu X, sampailah garis miringnya itu adalah 6, yaitu Y sama dengan 6 kurang 3X. Ya nak? 6 kurang 3X. Z-nya berapa? Z itu persamaan bidangnya tadi. Persamaan bidangnya apa ini? 12. Ya nak? 12 dikurang 6X kurang 2Y. Ya. 12 dikurang 6X kurang 2Y. Betul ya? 6X kurang 2Y. D area. D area ini yang D area itu kan sama dengan DX DY atau bisa juga DY DX. Tergantung letaknya. Kalau Y di dalam, DY dulu. X di luar, DX. Ini yang disebut D area ya, DY DX. Oke? Sehingga ini bisa ditulis X dari 0 sampai 2, DX-nya keluarkan, tinggallah Y dari 0 sampai 6 kurang 3X. Nah, ini yang bukan Y ini kan. Yang bukan Y adalah 12 kurang 6X, kita kurung 2Y. Jangan lupa kurung keseluruhannya siku DY. Paham sampai sini? Halo? Ya, yang tidak mengandung Y ini konstan dianggap. Ini kasih kurung siku boleh. Sampai di sini adakah pertanyaan? Sudah jelas? Yang belakang? Hah? Jelas. Aku sih jelas. Yang dua ini, Mister. Do you understand? Go I explain. Ngerti enggak? Wah. Kita sudah latihan sudah minggu ketiganya nih terakhir. Itu 2 minggu sebelumnya apa yang Anda pelajari? What do you learn? Apa yang Anda pelajari? Gimana nih engineering Anda nanti? Takut saya ya. Engineeringnya. Oke, jadi volumenya berapa? Ya, volumenya adalah sama dengan ini yang kita pelajari itu kan, masih ingat enggak?
konstan Y berubah, Y konstan, X berubah. Ya nak? Ada dua cara kan? Terus semester ini ya? Bukan di Kaukus 2, bukan. Semester ini yang kita pelajari. Itu kan kedua itu kan persamaan diferensial, kemudian transformasi Laplace. Semester ini kan direct Fourier sampai integral Fourier tadi kan. Plus yaitu integral lipat 2, lipat 3, ini lipat 2 nih, ya. Baik, jadi volume integral X dari 0 sampai 2 dx. Nah, ini kita selesaikan. Hasilnya apa? Ini konstan kan? Konstan 12 kurang 6x konstanta. 12 kurang 6x konstanta. Integral dy, y, enak. Yang kita ganti nilai ini kan, y. Kan gitu ya, ini konstan kali. Ingat nggak? Integral 5 dy, 5y. Benar kan? Integral 5 dy, 5y. Jadi ini sekaligus daripada 12 sendiri, 6x sendiri, y semua agak. Nah, kemudian min 2x, hati-hati ini. Min 2y, sorry. Min 2y, min 2 kali integral y pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 y pangkat 1 tambah 1. Gitu. Ingat enggak? 1/n plus 1 y pangkat n plus 1. Integral y pangkat 1 dy. Paham nggak saya? Halo? Dan nanti kalau Anda ngeri, kalau Anda desain bisa, tapi hitungnya yang kacau. Nah, itu gimana di industri ini? Pertanggungjawaban nih. Ya. Ini. Oke. Jadi ini integral 2y dy, 2 tetap, y konstanta pengali, y pangkat 1 dy adalah 1/1 tambah 1, y 1/2, y pangkat 1 tambah 1, y kuadrat. Harga batasnya, nah itu harga batasnya berapa sini? Ini nih, y dari 0 sampai 6 kurang 2y. Berarti dari 0 sampai 6 kurang 2y. Itu ya. Ini apa nih? Nggak ada ya. Oke, jadi ini sama dengan X dari 0 sampai 2 dx. Nah, masukkan yang diganti y-nya. Itu enggak? Y sama y kuadrat nih, ganti coba. Ini 12 kurang 6x kurung kali y. Y adalah 12 ya. 12 kurang 6x kali y batas atas. 6 kurang 2y dikurang 0. Enak? Batas atas kurang batas bawah. Kemudian dikurangi, ini 2 kali setengah 1 ya. 2 kali setengah 1, tinggal y kuadrat ya. Y kuadrat batas atas. Y kuadrat batas atas dikurangi y kuadrat batas bawah. Ya enggak? Jelas enggak nih? Ya. Ini 6 kurang 2y kuadrat. Ini 6 kurang 2y. Ini keluarkan 6-nya. Coba. Jadi keluarkan 6-nya. Berapa nih? 6 kita keluarkan tinggal apa? Oh bukan. Ini salah saya. Ini 6 kok X di sini. Kok 12 kurang 6X ya? Ya konstan ya? Hah? 6 kurang 3. Mungkin dari kelas sebelumnya. Itu salah saya ya. 6 kurang 3X betul. 6 kurang 3X. Di sini salahnya nih. 6 kurang 3X ya. Berarti sini 6 kurang 3X. Berarti sini 3X 3Y, 3X ya. X ya, berarti terus. Ya, enggak jadi. Mohon maaf sekali salah nih. Ini saya ubah nih, ini 3X. Salah. 6 kurang 3X ya. Batasnya adalah 6 kurang 3X. Berarti sini 6 kurang 3X gitu ya. 3X 6 kurang 3X pangkat 2. Di dalam X. DX ini letak di belakang D. Nah ini kan bisa dikeluarkan
Yang sama ya. Ini 12 ada yang bisa sama enggak nih? Kalau keluarkan 2, oh ya betul, keluarkan 2 ya. Dikeluarkan 2 tinggal apa? Tunggu. 12 kurang 6x. 12 kurang 6x. Di sini tadi 6 kurang 3x. Oke, 12 kurang 6x. Betul. Baik. Nah, di sini maksud saya tuh mau nyamakan ini ya. Ini supaya sama dikeluarkanlah yang ini. Supaya menjadi 3 keluar 2 enggak? 2 kurung keluarkan 2 ini 6, 12 bagi 2 6, min 6 x bagi 2 3x kali 6 kurang 3x kurang ini tinggal 6 kurang 3x pangkat 2 itu enggak? Nolnya hilang. Itu dx letak belakang. Tujuannya apa? Ini supaya ini menjadi pangkat 2 itu tujuannya. Supaya namanya sama bisa dijumlahkan. Kalau enggak kan pusing hitung nih. Tujuannya itu ya. Sehingga ini menjadi x-nya dari 0 sampai 2. Kembali kan dari Mutiara. Oh ada, itu sembunyi nih. Nggak kelihatan dari tadi. Ya, saya kira Anda di luar, ternyata Anda ada di anak baik. Oke. Ini menjadi apa? 2 kali 6 kurang 3x pangkat 2. Dikurang 6 kurang 3x kurang pangkat 2. Kurung dx. Berarti ini bisa kita jumlahkan enggak? Ya ini bisa kita jumlahkan 6u kurang u. Sama gitu kan? 6a kurang 2a kurang a berapa? A kan? Berarti sini 2 dikurang 1, sini berapa? 1 kan? Ya, hasilnya x dari 0 sampai 2, tinggallah 6 kurang 3x kurung kuadrat dx. Kemudian samakan apa? U pangkat 2 dx. Artinya ini tidak usah ya, 0 sampai 2. 6 kurang 3x d pangkat 2 d dari ya u pangkat 2 du. Sengaja. Berapa turunan ini? 6 turunkan 0 min 3x turunan min 3 kali 1 ya nak? Min 3 kali 1 kurung dx. Hasilnya apa nih? Min 3 dx nak? Yang ada dx saja terjadi min 3. Min 3 supaya menjadi 1 seper min 3 enggak? Halo? Seper min 3. Sehingga hasilnya min sepertiga. Nah, sesuai rumusnya U pangkat 2 DU rumusnya apa? Seper 2 plus 1, 3. U-nya 6 kurang 3X pangkat N plus 1. 2 plus 1, 3. Harga batas 0,2. Hasilnya apa? Min seper 9 kali 6 kurang 3X pangkat 3. Harga batas 0,2. Ya. Benar di sana? Kita salin lagi sini jadi volumenya sama dengan berapa tadi? Min seper 9 ya, min seper 9 6 kurang 3x pangkat 2 harga batas 0,2 ya. Sehingga ini hasilnya berapa? Min seper 9 kali nah ini U pangkat 2 batas atas. Berarti X yang kita ganti ya. 6 dikurang 3 kali 2 gitu ya. Pangkat 2 dikurang 6 kali 3 kali 0 kurung pangkat 2. Kan gitu kan? Jadi X-nya batas atas, ini X batas bawah. Hasilnya min seper 9 dari 6 kurang 3 kali 2, 6. Pangkat 2, ya 6 pangkat 2 dikurang 6, ini 0 ya. 3 kali 0 tinggal 6 pangkat 2. Ini 0 enggak? 6 kurang 0, 0 pangkat 2, 0. Coret. Ini tinggal min seper 9 kali 0 dikurang 36. Hasilnya min plus 36 bagi 9 berapa? Cocok apa hasilnya? Sekarang kita uji jawabannya apa? Kita periksa ya. Kita uji jawabannya gimana? Luas apa volume
volume limas apa? Luas alas, kan? Luas alas limas kali tinggi limas. Sepertiga tinggi. Sepertiga tinggi. Ini dalam limas ya. Berarti luas alasnya bentuk apa tadi? Mana tadi? Alasnya berbentuk segitiga ya. Ini alasnya. Tingginya 2. Alasnya 2, tinggi 6. Atau terbalik boleh nggak? Jadi alasnya 2 ya. Alasnya 2 kali setengah tinggi. Tinggi 6. Ini adalah luas alas. Kali sepertiga tinggi. Tinggi berapa tadi? 12 ya? Oke. Ini 2 kali setengah, 1 tinggal 6. Ini coret tinggal 4. Jawabannya beda ya? Ada salah saya. 24 hasilnya. Berarti ada yang salah nih. Jawabannya 4. Kita periksa lagi ya. Ada yang salah di mana nih? Ini benar tadi ya. Dari persamaan apa? Nah, itu Anda bisa periksa jawabannya benar atau salah di situ. Jadi jawabannya harusnya 6 dikali per 3 kali tingginya tadi 12 ya. Z-nya kan Z-nya 12 ya. Oke. Ya ini 12 tinggi. Oke, nah ini tadi YX per 2 sama Y per 6 sama 1. Dikali 6, 6 dikali 6, 3X. Ini Y sama 6. Jadi Y adalah 6 dikurang 3X. Betul ya? X-nya konstan dari 0 sampai 2. Betul. Y-nya dari 0, X itu 0. Sampailah garis miring 6 kurang 3X. Benar ya? Sehingga volume adalah double integral Z di area. Ini X-nya konstan 0 sampai 2. Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 3X. Betul. Z di area. Z-nya adalah 12 kurang 6X kurang 2Y. Kalau ini Y, DY, ini X, DX. Ini DX. Ini adalah 12 kurang 6X adalah konstan. Min 2Y tersendiri ya. Turun DY. Terus kita kerjakan. Ini 12 kurang 6X kali Y. Itu enggak? 12 kurang 6 kali Y. Kemudian yang ini 2 min 2 tetap Y pangkat 1. Jadi 2 kali 1 tambah 1 setengah Y pangkat 2. Ya. 2 min 2 kali setengah Y kuadrat. Agak batas 6 kurang 3X. Ya 0 kurang P0 3X. Kita masukkan. Ini 12 kurang 6X. Y batas atas 6 kurang 3X kurang 0. Kurang 6 3X pangkat 2 dikurang 0 kuadrat. Ini tetap 6 kurang 3X kurang pangkat 2. Ini dikeluarkan 2, ini tinggal 6, dikeluarkan 2 min 3X. Jadi hasilnya 2 kali 6 kurang 3X kali 6 3X, 6 kurang 3X pangkat 2. Betul. Nah ini 2 kalinya dikurang 1 kalinya, jadi tinggal 1 kali kan betul ya. 1 kali, kemudian ini adalah U pangkat 2 DX, jadi U pangkat 2 DU, sengaja. Kemudian ini 60, ini min 3 kali 1 DX, min 3 DX. Supaya min 3 1 kalilah min sepertiga atau seper min 3. Jadi min sepertiga kali. Nah integral dari U pangkat 2 DU adalah seper 2 tambah 1 sepertiga. U pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Ini ya. Min seper 9. 6 kurang 3X kurung pangkat 3. Nah pangkat 3 ya. Oh saya salah salin. Ini pangkat 3 sini. Ini memindah ini pangkat 3 nah sini. Di sini pangkat 2. Ngaco udah. Kadang-kadang mindah tuh matanya udah parah. Maklum udah tua.
Nah, ini pangkat 3 ya. Ini pangkat 3, ini pangkat 3. Nah, hati-hati ya, ini pangkat 3. Maka salah. Ini pangkat 3, ini pangkat 3. Nah, itu beda yang tadi. Nah, 6 pangkat 3 berapa? Halo? Kali 6 lagi. 6 kali 6, 36, 216 ya. 216. Di sini hasilnya ada salah hitung nggak? Itu kadang-kadang ini 216. Ini min. Min kali min plus. Nah, ini dibagi 9 kali 2, 18, sisa 3. 36 bagi 9, 4. 6, 24 apa ya? Cocok? Ya, hasilnya 24. Jadi, perhitungan SD itu dipakai untuk periksa jawabannya. Benar atau salah? Any question? Ya, harus teliti ya. Saya dimaksud kurang teliti. Oh, maaf. Nah, dari pangkat 2, pangkat 3 menjadi pangkat 2. Ya, kacau lah. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan di sini? Apa? Yang mana yang ini tadi? Oh, slide 17. Aduh, suka gini nih putih deh. Maaf ini, sabar. Suka di saving sendiri nih. Ya, sabar. Nah, ini slide 17 ya. Ini slide 17. Sebenarnya saya kirim juga Anda kan selesai ini saya kirim langsung. Ya. Ya. Oke. Yang terakhir tadi ini masih ada lagi? Masih ada. Oh ya kita jam 3 ya? Saya sudah parah nih. Enggak. Saya tuh kalau udah asik tuh lupa. Enggak. Maaf ya. Baik, kita absen dulu. Absennya tadinya. Absennya. Nah, ini. Attendance. Nah, ini absennya muncul. Ini yang absen siapa nih? Nara? Semua hadir ya? Wah. Jadi ini review all subject. Di semua bahan deh. Subject. Review all subject. The last day. Finish. Nah, lalu ada namanya session log. Session log. Dia minta itu materinya tadi. Apa yang itu di copy tadi. Review all. Oke. Nanti sudah kita cek lagi. Apakah sudah ini? Sorry. Nah, kita lihat sudah hijau. Sudah hijau ya. Shift ketiga. Sudah hijau. Tinggal shift 4.
Ya, boleh istirahat. Boleh istirahat. Hmm. Ini bukan garis bosan. Oh ya, ini berarti selesai, kita selesai. Jadi maksud Tidak. Halo?